Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sekarang saya akan memeriksa kehadiran. 1. Fawaid hadirah. 2. Adini Hadirah. Hari ini kita akan belajar tentang sholat idain. Siapa yang tahu sholat idain? Saya. Ya, silakan jawab. Ketentuan sholat idain. Sholat id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Oke, bagus. Jadi sholat idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, di mana sholat Idul Fitri itu harus berpuasa 1 bulan penuh, dan sholat Idul Adha itu disunahkan berpuasa selama 3 hari. Di sini siapa yang suka berpuasa? Oh, nggak ada yang berpuasa ini. Jadi tujuan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah kewajiban untuk semua orang muslim. Di sini yang orang muslim siapa? Muslim. Semuanya pasti muslim. Apakah ada pertanyaan tentang sholat idain? Iya. Berapakah jumlah rakaat sholat idain? Sholat idain itu berjumlah 2 rakaat. Dan di rakaat pertama itu ada 7 takbir. Adapun rakaat kedua itu ada 5 takbir. Siapa yang bisa mengulangi jawaban saya? Oh, pada malu-malu. Jadi takbir pertama itu ada berapa takbir? Takbir di rakaat pertama berapa takbir? 7. Adapun rakaat kedua berapa takbir? 5. Bagus. Baik, silakan Arini membaca tentang sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal bahasa Arab yaitu dari kata id dan fitri. Kata id berarti kembali dan kata fitri berarti suci atau bersih. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam setiap tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah dilaksanakan setelah kaum muslimin melakukannya puasa Ramadan selama sebulan penuh. Apa yang bisa kamu petik dalam sholat Idul Fitri? Apa? Sholat Idul Fitri dilaksanakan di bulan Syawal. Oke, bagus. Sekarang Fawaid menjelaskan pengertian dari sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam tiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berarti kembali dan adha berarti kurban. Jadi kata Idul Adha berarti kembali berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban, sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Idul Adha dapat disebut juga dengan istilah Idul Haji, karena pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut umat Islam yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Oke, bagus. Apa yang bisa kamu petik dalam pembelajaran sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha dilaksanakan ketika bulan Zulhijjah. Oke. Di sini siapa yang tahu nama bulan-bulan Hijriah? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Muharram, 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil Ula, 6 Jumadil Tsaniyah,
Muharram, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Fawaid. Jadi, ada hal-hal tertentu yang dilakukan pada sholat Idul Fitri. Yang pertama yaitu mandi sebelum berangkat ke tempat sholat ketika sholat Idul Fitri. Yang kedua, niat mandi. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus, bersih, baik. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu. Jadi ketika sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan dan minum sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha itu sebaliknya. Jadi ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha, kita tidak dianjurkan untuk makan atau minum. Yang boleh makan dan minum itu ketika ingin melaksanakan sholat apa? Idul Fitri. Adapun yang kelima yaitu memakai wewangian. Siapa di sini suka pakai parfum? Ya, pakai parfum ya biar berbau. Yang keenam, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Kalau berangkat lewat sisi kanan masjid, ketika pulang lewat sisi kiri masjid. Karena kalau kita lewat jalan yang berbeda itu pahalanya nambah, karena kita jalannya bukan di satu arah. Pinter. Terus yang ketujuh, mendengarkan khutbah. Yang kedelapan, mengumandangkan takbir. Dari terbenamnya matahari sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun hikmah ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada 5. Siapa yang bisa jawab? Yang satu apa? Mempererat hubungan persaudaraan. Ya, bagus. Yang kedua apa? Meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Oke, bagus. Yang ketiga? Lebih mendekatkan diri pada Allah. Oke, yang keempat? Lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, tahlil dan zikir dan doa. Iya, dan yang kelima, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan sholat Idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Id dapat dikerjakan di tanah lapang yang bersih atau di dalam masjid. Sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu harus bersuci dari hadas dan najis. Selain itu, kita harus menutup aurat dan berpakaian yang suci. Jadi, syarat dan rukun sholat Id sama dengan sholat fardu yang kita kerjakan selama 1 hari penuh. Yaitu berapa kali sholat fardu dalam 1 hari? 5 kali. Siapa yang bisa menyebutkan? Silahkan hari ini. Sholat fardu apa saja? Subuh, asar, maghrib, isya, Ya. asar, zuhur. Oke, bagus. Yang membedakan adalah niat, jumlah, dan waktu pelaksanaan. Adapun cara mengerjakan sholat Idain yang pertama, siapa yang bisa? Salat terdiri dari 2 rakaat. Iya, salat terdiri dari 2 rakaat. Terus Salat Id sebagainya dilakukan dengan berjamaah. ketika sholat fardu kita boleh sholat sendiri. Kalau sholat Id itu harus berjamaah. Yang ketiga, Takbiratul ihram.
takbiratul ihram. Yang keempat, Niat sholat id. niat sholat id. Yang selanjutnya, Setelah para jamaah sudah siap, barulah sholat dengan apa-apa. sholat dengan aba-aba. Jadi imam itu memberikan aba-aba. Mari semuanya berdiri. Kita akan melaksanakan sholat id. Yang selanjutnya, baca doa iftitah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembelajaran hari ini. Kalian di rumah harus semangat belajar ya. Jangan